baru-baru ini bukan termasuk berita yang sudah lama, tapi sangat-sangat baru, berapa hari yang lalu gitu. Berapa hari yang lalu ada seorang penjual martabak dipukuli oleh serombongan anak muda. Nah, masalahnya apa waktu itu? Masalahnya karena seorang penjual martabak ini tidak memberikan martabak yang secara gratis kepada anak-anak yang minta itu. Akhirnya anak itu mengambil risiko, mereka memanggil teman-temannya untuk supaya menghancurkan gitu istilahnya. Mereka lalu datang memukuli tempat martabak itu dan kasihan banget ya ampun. Itu kemana menurut Bapak? Karena itu kan itu masuk ke yang ini ya, saya baca itu kenakalan remaja. Usia berapa? Usia 15-18 itu. Ya, kalau anak remaja itu jadi gini ceritanya, karena memang ini ceritanya di Sulawesi Pak. Sulawesi. Jadi mereka ini sudah terbiasa untuk meminta setiap hari. Setiap hari pas ya. Malak gitu istilahnya, malak. Cuman kan aduh. Jadi yang kita ingin ini kemana nih pendapat para orang tua menanggapi hal itu? Karena kurangnya kontrol kendali dari orang tua kepada anak ya. Iya. Terjerumus kepada pergaulan yang nakal. Yang nakal gitu ya. Jadi munculnya kenakalan remaja itu kan karena ada sekelompok anak nakal yang saling mengajak untuk melakukan tindak-tindakan kriminal seperti itu. Nah, kalau ini sudah umurnya anak ini sudah masuk kategori remaja, umur 13 tahun ke atas, yaitu sudah bisa dipidana anak. Ibaratnya ada sistem peradilan yang memang dikenakan untuk anak yang mengalami kasus-kasus kriminal seperti itu. Jadi nanti ada hukumnya. Ya mereka perlu dibina. Ibaratnya mereka ada di lembaga pemasyarakatan khusus anak, sehingga mereka dibina. Tapi mereka juga tetap memperoleh hak-haknya untuk pendidikan dan lain sebagainya. Jadi setelah selesai mereka keluar dari situ, diharapkan mereka menjadi anak yang baik kembali dan bisa hidup normal, membaur dengan masyarakat pada umumnya seperti itu. Itu kembali lagi kenapa orang tuanya kok kurang memberikan pengawasan kepada anak sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Saya simpan dulu ya. Ini ada pertanyaan bagus juga sih, bagus banget itu dari tanggapan itu tadi, bahwa ketika mereka dibina mereka akan baik kembali ya. Apakah akan seperti itu atau bagaimana? Misalnya kalau dia nanti ini tiba-tiba keluar dari pembinaan itu melakukan kesalahan lagi, kan tidak jarang bahwa anak ini melakukan kesalahan yang sama kedua kali, bahkan terjadi pembunuhan. Ya otomatis kalau dia melakukan lagi ya dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara lagi. Tapi kan dia sudah bukan lagi kategori anak-anak lagi. Jadi dia pidananya udah pidana dewasa di KUHP. Seperti itu. Jadi begitu ya. Bagi anak-anak. Tapi ya diharapkan mereka selama masa dalam pembinaan anak-anak ini bisa menjadi baik. Tapi apakah anak-anaknya tidak dibina atau memang sengaja mereka nggak dibinain orang tuanya, atau memang orang tua membina mungkin terlalu situ kurang memperhatikan, itu pengaruh, kurang kelekatan dengan anak, sehingga anak ini mencari seseorang yang menerima, dan yang menerima di luar sana. Mereka lebih nyaman di luar sana daripada di rumah, meskipun sebenarnya mereka tahu mereka sudah salah jalan. Tetapi ya ibaratnya kalau di rumah mereka tidak merasa diterima, ya mereka kan cari yang menerima mereka. Dan yang meskipun itu di lingkungan yang sebenarnya jahat. Seperti itu. Berarti anak-anak ini sebetulnya mereka mencari penerimaan, keinginan mereka supaya mereka di mana mereka senang gitu ya. Iya, mereka diterima, dihargai pendapatnya, dihargai pendapatnya. Ibaratnya kalau orang Jawa diwongke. Ya, terkadang kan kalau teman-temannya kan lebih ngwongke. Mereka kan kalau
dalam komunitas mereka, solidaritas mereka kan banyak baik gitu. Baik. Tapi dalam hal negatif seperti itu. Iya, itu dia. Jadi ketika ada satu temannya dipukul, yang lain tidak terima, akhirnya dikeroyok. Menolongi. Nah, itu bagi mereka itu suatu penghargaan, penerimaan yang luar biasa. Dan anak-anak dalam usia pencarian jati diri, ya, dimana konsep diri mereka belum terbentuk, ya mereka akan salah jalan. Akibatnya? Itulah pentingnya orang tua itu senantiasa dekat kepada anak. Dekat kepada anak. Sehingga masalah-masalah anak-anak ini kan perlu juga dihargai, memperoleh afirmasi, pengarahan, memperoleh dukungan dalam melakukan hal-hal yang positif. Terkadang banyak orang tua yang terlalu memaksa kepada anak. Ya, harus seperti ini, padahal anak bakat minatnya, potensinya di tempat lain. Kalau selama itu positif ya kita dukung, kasih kesempatan, kasih arahan, mereka belajar bertanggung jawab, kita dukung. Kalau terlalu ditekan, dipaksa, anak ini tidak merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka pelarian ke teman-temannya seperti itu. Jadi bagaimana cara melihat potensi anak ini? Kalau misalnya, ya kan, udah kita kasih les, ternyata itu bukan bagiannya itu. Jadi gimana? Orang tua contohnya melihat, oh dianya ternyata rutinnya kemana? Jadi dia gimana? Cara melihatnya kita kita lihat, perhatikan. Yang kedua kita bangun komunikasi. Ngomong dengan mereka gimana, kesukaannya bagaimana, empati, ngomong dari hati ke hati. Mesti anak itu terbuka. Berarti dan kita tahu melakukan pendekatan ya sama dia. pendekatan kepada. Karena kan ada yang bilang ya udah biarin dia sesukanya, ngapain nanti terlihat gimana dia suka main apa, oh ternyata dari situ bakatnya, apakah begitu? Ya, masa anaknya sendiri tidak paham, berarti kan udah pernah ketemu kan gitu. Kalau sering ketemu kita paham. Anaknya seperti saya seperti Kak Gabriel ini kan lama-lama paham. Ya kan Kak? Iya. Betul Kak? Nah kalau misalnya itu mengenai anak yang memang orang tuanya mungkin tidak mengarahkan atau bahkan mengarahkan, tapi anaknya ini mengabaikan, bisa jadi juga Pak ya? Mengabaikan maksudnya dia ada arahan dari orang tua itu. Tergantung bagaimana kita orang tua. Kalau kita terbiasa mendengar anak pun akan mendengar kita kan? Karena ada anak yang gini Pak ya. Biasanya anak-anak yang kita ketemu di jalan itu biasanya kalau tidak dalam pembinaan orang tuanya, anaknya yang lari, ya kan? Nah salah satunya anak-anak yang di jalan itu, akhirnya mereka nggak ada tempat tinggal. Bagaimana nih orang tua menanggapi hal itu? Orang tua sudah mendidik anak ini, tapi anak ini tidak mau mendengar arahan orang tuanya. Ya, itulah pentingnya kedekatan dengan anak. Kembali lagi waktu anak itu masih kecil, itu anak itu bagaimanapun dia akan mendengarkan orang tua. Tapi kalau anak sudah mulai remaja, mereka akan sudah mulai melihat ke temannya, melihat ke komunitas, ke kumpulannya mereka, dan banyak yang mengabaikan orang tua. Tapi kita sebagai orang tua ya jangan menyerah. Kita harus terus memberi pendekatan. Berarti kepada anak. Pelajaran. Tapi saya rasa kalau dari kecil sudah ada kedekatan dengan orang tua, sudah terbiasa terbuka dengan orang tua, saya rasa ketika remaja dia akan banyak cerita tentang pergaulannya. Termasuk kalau dia punya pacar, punya teman yang mengganggu di sekolah, atau dia suka sama seseorang, mesti akan cerita. Dia akan curhat. Seringkali orang tua itu tidak punya waktu untuk mendengar. Padahal kan anak-anak remaja ini kan mereka kan butuh tempat bertanya juga. Betul sekali Pak. Jangan sampai mereka bertanya ke tempat orang lain, tidak mengetahui keadaan. Buatlah nyaman supaya anak itu bisa bertanya kepada kita, berbicara kepada kita. Jangan memberikan penghakiman kepada anak. Dengarkan saja. Setelah itu pelan-pelan kita berikan afirmasi. Kalau itu baik ya kita katakan baik. Pasti itu bisa masuk ke umpan balik seorang ayah kepada anak itu. Supaya jadi jangan kita memaksa anak harus kebenaran orang tua yang dipakai. Anak harus ikut saya. Anak akan merasa tertekan. Ya. Karena anak itu akan dihakimi ya. Percuma sajalah cerita sama bapak atau ibu.
toh sama aja ujung-ujungnya apa? Dikotbahin. Dia tidak mau. Anak itu bukan tidak butuh dikotbahin. Anak itu Tidak butuh butuh ceramah. dukungan. Iya. Anak butuh Dukungan yang positif. Motivasi. Kalau kita mendukung yang positif, ketika anak sudah mulai ini, kita kasih peringatan. Mereka kan dengar. Karena apa? Kita tahu ini mendukung. Nah, orang tua itu mendukung dengan tulus, ya. Dia tidak pernah memaksa anak. Tapi ketika anak sudah mulai ini, ya kita kasih tahu. Anak tidak akan marah. Karena apa? Karena anak itu tahu, oh ternyata ngomong ini ada benarnya. Iya. Ya, teorinya gampang Kak, tapi itu semua itu butuh seni ya, karena setiap anak itu berbeda. Betul sekali Pak. Setiap anak itu ada keunikannya masing-masing. Jadi setiap pendekatan terhadap anak pun berbeda-beda. Pendekatan kepada anak laki-laki, pendekatan kepada anak perempuan itu berbeda-beda. Tetapi yang penting adalah ketika anak sudah remaja, kita sebagai orang tua harus membangun kelekatan kepada anak. Iya. Kedekatan kepada anak. Itu yang paling utama. Prinsipnya itu saja. Kedekatan. Yang penting kedekatan dulu. Kedekatan, kita mengerti anak seperti apa. Makanya kan kita ada istilah mengenal apa di PPA ini. Mengenal, mengasihi, melindungi. Dikenal, dikasih, dilindungi. Dikenal, terus dikasihi dan dilindungi. Iya. Jadi kita harus mengenal anak. Betul. Kira-kira itu di pendekatan yang kita lakukan ini, apa ini upaya yang kita lakukan supaya dia dekat dengan orang tuanya? Upaya? Ya banyak cara Kak. Mungkin dengan kita menghabiskan waktu bersama. Ya kalau bapak-bapak anak laki-laki, dan apa sekali-kali kita main game tadi, gitu kan? Meluangkan waktu berarti Pak ya? Iya, meluangkan waktu bersama, jalan-jalan. Hobinya anak apa? Kita ikut dukung ya. Oh bola, ayo kita main bola. Berarti anak hobinya ke mall ya, kita bawa aja ke mall, senang, kan? Seperti itu. Akhirnya apa? Anak itu merasa dihargai. Iya, benar. Selain meluangkan waktu kita orang tua Pak, apa lagi kira-kira Pak? Ya, itu salah satu cara untuk membangun. Salah satunya ya. Uang ya, kita dengarkan anak lah. Anak mau cerita apa, biarlah dia cerita. Seperti itu. Kalau uang, termasuk nggak uang? Uang itu hanya sekian persen. Ya, karena uang itu bukan penentu segalanya. Banyak orang kasih uang. Tapi tidak membangun kelekatan, tidak ada ikatan emosional, akhirnya anak lari juga. Berarti bukan uang solusinya. Ya, banyak anak-anak yang secara finansial kurang, tetapi anaknya ini dekat dengan orang tua. Bahkan ketika orang tua sudah tidak bisa apa-apa, anak inilah yang menjaga dan merawat. Mengapa? Karena apa? Emosional, kelekatan. Jadi uang itu bukan jaminan. Banyak anak yang dari keluarga kaya, mereka lebih memilih untuk tinggal di sana di jalanan bersama dengan teman-teman. Ada juga yang seperti itu. Iya, betul sekali. Memang itu saya temui juga memang. Ada teman aku, bahkan orang-orang sekitar aku juga. Anak itu emosional. Emosional. Tapi itu termasuk ke upaya untuk kita dekat kepada anak. Kira-kira uang juga masuk. Ya, ibaratnya anak itu harus tahu bahwa apapun untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, orang tua itu mengupayakan. Kepentingan terbaik bagi anak, orang tua itu mengupayakan. Anak itu tahu. Mungkin sebagai orang tua terbatas secara ekonomi, tetapi anak tahu bahwa bapak ibu selalu berusaha memberi yang terbaik. Iya. Dipala-palain ibaratnya, mereka itu akan menilai. Oh, ternyata seperti itu. Jadi tidak semua keinginan anak kita berikan, tetapi yang kepentingan yang terbaik bagi anak kita upayakan. Selama kita masih bisa ngasih, kita ngasih. Kalau nggak bisa ngasih ya kita upayakan. Tapi kita harus tahu itu adalah kepentingan terbaik untuk anak, untuk mendukung kemajuan anak, tumbuh kembang anak. Mantap. Pak. Selain itu ada lagi Pak? Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Kesan dan pesan lah ya. Kesan dan pesan sebagai orang tua kepada anak supaya anak ini terlindungi. Ya kan itu tadi ya kan? Seorang anak harus dikenal. Oh iya, seorang anak dikenal, dikasih dan dilindungi. Itu aja ya Pak. Pesannya. Ya. Kalau kesannya, ya sebagai orang tua memang
anak itu kan unik ya, dengan banyak sekali cara pendekatan kepada anak, karena anak itu setiap anak itu beda-beda. Tapi kita jangan menyerah, kita pasti tahulah karakteristik anak kita. Kita sebagai orang tua mesti pernah kita jadi anak ya, jadi kita tahu, oh kalau kita jadi anak apa yang tidak suka dari orang tua, yang diperlakukan oleh orang tua, ya kita mesti paham seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Semangat jadi orang tua, semangat juga jadi anak. Iya kan, makanya. Oke guys, thank you. Sampai di sini obrolan kita. See you next time.